Berat badan bayi itu kalau udah empasi dan di atas 6 bulan itu naiknya susah banget, iya nggak sih? Soalnya aku juga ngalamin kayak gitu. Nah, si lemak tambahan ini juga bisa kita andelin buat ngebooster BB bayi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, balik lagi sekarang sama aku, Hera Hardianti. Pada video kali ini, aku akan ngebahas tentang lemak tambahan untuk empasi bayi. Nah, bagi kalian ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru mempunyai baby, yang sebentar lagi babynya mau memasuki usia empasi, pasti kalian udah banyak banget cari-cari makanan apa aja yang bagus untuk empasi, menu apa aja, atau gimana caranya empasi, apa aja makanan untuk menambah BB bayi, dan pasti kalian nemuin yang namanya LT. Pada bingung nggak? LT apaan sih? Oke, LT itu adalah lemak tambahan. Nah, di sini aku akan bahas apa sih manfaat lemak tambahan pada bayi, apa aja jenisnya, dan seberapa penting sih lemak tambahan itu? Tonton sampai habis, no skip, oke? Yang pertama, kita kenalan dulu. Tadinya udah tahu kan kalau LT itu lemak tambahan. Nah, sekarang kita bahas apa sih manfaat dari lemak tambahan itu sendiri. Nah, manfaat dari lemak tambahan adalah lemak tambahan ini sangat berperan penting pada empasi, yaitu untuk menambah nilai kalori pada makanan. Dan juga lemak tambahan itu bisa loh ningkatin nafsu makan pada bayi. Juga lemak tambahan itu berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin E, dan vitamin D. Lemak ini sangat dibutuhkan oleh bayi karena mereka itu kan aktif bergerak, pastinya butuh banyak sekali kalori, lemak untuk mereka aktivitas, dan juga lemak itu bermanfaat sekali untuk pertumbuhan otak pada bayi. Nah, langsung aja, sebenarnya lemak tambahan ini tuh banyak banget macam dan jenisnya. Ini aku akan jelasin 8 jenis lemak tambahan pada bayi. Nah, sebenarnya lemak tambahan itu sendiri udah diperoleh dari makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Oke, lemak tambahan yang pertama yaitu minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini udah lama terkenal bagus banget. Nah, dalam dunia empasi sendiri, minyak zaitun itu yang biasa dipakai adalah EVO atau ELO. Apa sih EVO dan ELO? Bingung lagi kan? Aku jelasin ya. Jadi, EVO itu adalah extra virgin olive oil. Jadi kayak minyak murni dari minyak zaitun itu sendiri. Nah, minyak zaitun ini kan udah terkenal banget manfaatnya, dan juga itu bagus buat perkembangan otak bayi. Nah, kemudian ELO. ELO ini adalah extra light olive oil. Kalau yang ELO ini bisa diperuntukkan untuk menumis ataupun menggoreng. Kalau untuk EVO tadi itu cara pemakaiannya langsung aja ditambahkan pada makanan yang sudah matang, makanan yang sudah siap disediakan untuk bayi gitu. Nah, yang kedua adalah minyak kelapa, atau biasa disebut dalam dunia empasi adalah VCO atau virgin coconut oil. Ini juga sama aja kayak dari minyak zaitun sebelumnya, cuman di sini minyak ini dari minyak kelapa, bener-bener dari minyak murni dari kelapa itu sendiri. Cara pemakaiannya ada juga yang bisa langsung dikasih ke makanan bayi, ada juga yang bisa kita buat untuk menggoreng ataupun menumis makanan bayi. Oke, lanjut. Lemak tambahan yang ketiga, nah itu adalah minyak kelapa sawit. Nah, ini nih yang paling sering kita pakai, yang pasti kita pakai setiap hari. Minyak kelapa sawit itu adalah minyak kemasan yang kayak kita biasa pakai, entah itu merek Bimoli, Sania, ataupun
apa aja sih merek minyak kelapa sawit ya, pokoknya yang biasa kita pakai lah di rumah, itu juga boleh loh untuk lemak tambahan pada empasi. Selanjutnya adalah santan. Nah, santan ini juga boleh digunakan untuk lemak tambahan pada empasi bayi. Kalau ada yang nanya, boleh nggak pakai santan instan? Nah, biasanya aku kalau lagi mager, ya aku sesekali pakai santan instan. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Yang penting jangan sering-sering dan juga jangan terlalu banyak kali ya kalau untuk santan instan. Karena yang lebih bagus itu adalah santan yang benar-benar kita peras sendiri. Kita beli santan parut, kita peras. Nah, itu yang lebih bagus. Oke, yang kelima adalah minyak canola. Minyak canola ini adalah ya minyak dari buah canola itu sendiri. Kalau dari kalian ada yang nanya, bagusan minyak canola atau Evo, minyak zaitun? Aku pernah baca, sebenarnya biasanya kan yang banyak dipakai itu adalah Evo atau minyak zaitun. Tapi ternyata minyak canola itu kandungannya lebih bagus dari minyak zaitun itu sendiri. Nah, untuk aku sendiri biasanya Alessia, anak aku, dia juga pakainya sih minyak canola karena pas aku cari-cari minyak apa yang bagus untuk bisa menggoreng, menumis, yang kandungan omega 3-nya lebih tinggi dari minyak lain. Ternyata itu adalah minyak canola. Lebih tinggi dari minyak zaitun. Di sini catatan tersendiri untuk minyak canola, sebaiknya penggunaan minyak canola ini tidak dipanaskan dalam suhu yang terlalu tinggi. Oke, next, margarin. Nah, margarin ini yang bisa kita temuin adalah merek dari Blue Band, Forvita, atau semacam dan sejenisnya. Nah, itu boleh banget untuk tambahan lemak. Cuman di sini aku saranin karena margarin itu mengandung garam, jadi sebaiknya enggak dikonsumsi setiap hari oleh baby. Jadi kayak ya seminggu 2 kali lah konsumsi margarin karena itu juga mengandung garam. Nah, ini sedikit informasi untuk kalian kalau anak atau bayi usia di bawah 1 tahun itu kalau bisa makanannya itu enggak menggunakan gula dan garam ya. Kalaupun harus pakai gula dan garam, diusahakan sedikit aja ya porsinya. Oke, lemak tambahannya selanjutnya adalah mentega. Nah, mentega atau butter yang biasa dipakai dalam empasi adalah unsalted butter atau salted butter. Unsalted butter sendiri adalah mentega yang nggak mengandung garam. Kalau salted butter adalah mentega yang mengandung garam. Kalau kalian bingung apa sih bedanya antara margarin dan juga butter, karena orang Indonesia termasuk kita sering banget ngomong margarin itu sebagai mentega, padahal margarin dan mentega itu beda. Kalau kalian mau tahu apa sih bedanya margarin sama mentega, komen aja, oke? Yang terakhir adalah minyak samin atau ghee. Ghee atau minyak samin sendiri adalah lemak padat yang berasal dari olahan butter atau mentega. Nah, kalau untuk minyak samin sendiri sih aku sendiri belum pernah pakai. Cuman aku pernah lihat di Indomaret ada yang jual minyak samin. Nah, oke, tadi adalah 8 jenis atau 8 macam minyak tambahan yang bisa Bunda pakai di rumah. Porsinya untuk 1 kali makan adalah 1-2 sendok teh dalam 1 porsi makan. Jadi kalau baby Bunda makannya 3 kali, semisal nih untuk sarapan, minyak tambahannya itu bisa 1-2 sendok teh per porsi makan. Nanti untuk makan siang ataupun makan malam dikasih lagi tuh lemak tambahan pada porsinya 1-2 sendok teh. Oke, itu tadi informasi dari aku mengenai jenis-jenis lemak tambahan. Nah, untuk bunda-bunda nih yang lagi ngejar bebe, ya biasalah kita sama-sama tahu kalau berat badan bayi itu kalau udah empasi dan di atas 6 bulan itu naiknya susah banget, iya nggak sih? Soalnya aku juga ngalamin kayak gitu. Nah, si lemak tambahan ini juga bisa kita andelin buat ngebooster bebe bayi. Jadi dengan lemak tambahan yang tepat, kita bisa menaikkan berat badan bayi kita gitu.
Oke, sekarang aku mau kasih rekomendasi ke kalian apa aja pengalaman aku mengenai lemak tambahan yang pernah aku kasih ke bayi aku dan gimana reaksi dan juga gimana hasilnya pada BB bayi. Nah, di sini aku udah pernah coba lemak tambahan. Yang pertama itu minyak canola. Di sini menurut aku minyak canola itu sangat bagus karena untuk menumis ataupun menggoreng bahan makanan bayi itu dia enggak berbau. Maksudnya gimana ya? Enggak berbau itu kayak maksudnya tuh kayak enggak, minyaknya tuh enggak beraroma kayak gitu loh. Jadi enggak mengubah rasa dari makanan itu sendiri. Dan juga minyak canola ini kandungan omega 3-nya itu lebih baik daripada minyak zaitun. Aku juga udah pernah pakai lemak tambahan butter atau mentega dari merek Ancor atau kayak gitulah, kayak gini nih pokoknya kemasannya. Nah, di sini dia sendiri udah ada dalam kemasan mini atau kemasan kecil. Jadi 1 cup itu isinya 7 gram untuk 1 kali makan. Nah, selanjutnya aku pakai bahan yang ada di rumah aja, yaitu margarin. Aku pakai merek apa ya? Merek Forvita. Nah, ini juga margarin ini juga jadi salah satu andalan aku sih. Kayak kalau semisal kita mau bikin empasi itu agak sedikit beraroma dan juga ada rasa asin-asinnya dikit biar menambah nafsu makan bayi kita. Jadi aku selalu sediain margarin di rumah aku. Nah, tapi pemakaiannya nggak usah sering-sering ya. Jadi aku pakai margarin itu kayak 1-2 kali dalam 1 minggu. Oke, selanjutnya aku juga biasanya pakai santan. Kadang-kadang santan instan, tapi sekarang aku lagi pakai santan yang alami, aku peras sendiri. Dan juga santan itu sendiri biasanya aku pakai buat bikin cemilan si kecil. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kemarin aku tuh ada video yang ini. Nah, video ini adalah cara aku ngebikin Merpox. Jadi, fungsi dari Merpox ini adalah biar makanan bayi itu lebih beraroma dan lebih menggugah selera. Nah, pasti bayinya bakal lahap banget nih makan kalau pakai ini. Coba deh kalian tonton. Nah, oke, tadi adalah beberapa lemak tambahan yang udah aku pakai untuk bayi aku dan gimana sih reaksinya dan juga efeknya. Nah, kalau untuk reaksi dari bayi aku sendiri, dari Alessia, dia seneng-seneng aja dan juga itu menambah nafsu makan, jadi oke deh. Nah, untuk efeknya, karena bayi aku lagi aktif-aktifnya mau belajar jalan, otomatis banyak banget energi yang kebuang. Ya, per bulan itu naiknya sedikit, cuman ya tetap naik. Nah, itu dia tadi penjelasan aku mengenai lemak tambahan pada empasi. Semoga bermanfaat bagi kalian ibu-ibu muda yang masih bingung tentang lemak tambahan, apa aja jenis-jenisnya, bagaimana cara penggunaannya, berapa takarannya. Itu aku udah jelasin ya. Nah, bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, kalian komen, subscribe juga, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.